Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 411. Stephen Lin dan Meng Zijun saling memandang. Orang macam apa Li Kei ini, yang bisa membuat semua orang di keluarganya mengatakan itu tentang dia? Apakah orang ini terus menjadi brengsek setelah lulus? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu, bagaimanapun, saya belum banyak mendengar tentang dia, kata Mencius. Di mana kamu biasanya beroperasi? Stephen Lin bertanya. Taman Dehui adalah tempat paling bajingan, kata Mencius. Di mana itu? Stephen Lin bertanya. Tempat seperti taman, dengan ruang biliar, kafe internet, dan KTV. Tempat itu paling banyak gangsternya, kata Mencius. Kalau begitu pergi ke sana dan lihatlah, kata Stephen Lin. Hanya melakukan itu, kapan kamu akan menemukannya? Kata Mencius curiga. Jika Anda ingin menghubungkan seseorang dari kerajaan naga dengan seseorang dari kerajaan Xingtiao, Anda hanya perlu 7 perantara. Jika Anda ingin menemukan Li Kai, 1 atau 2 perantara sudah cukup, kata Stephen Lin, berbalik dan mengambil ke dalam mobil di dalam. Mencius Jun sedikit bingung, tetapi dia masih masuk ke mobil bersama Stephen Lin, dan kemudian mereka berdua pergi bersama ke arah Taman Dehui. Saat ini, video pemukulan Meng Qiwen telah masuk 5 besar daftar panas, dan banyak media resmi telah memposting ulang video tersebut. Stephen Lin tidak pernah bermimpi bahwa hal sebesar itu akan terjadi pada hari pertama tahun baru. Dampak dari kejadian ini pada Meng Qiwen benar-benar besar. Jika pengaruh ini tidak dapat dihilangkan, maka dalam hal karakter Meng Qiwen, dia mungkin menjadi bosan. Mobil melaju ke pintu Taman Dehui. Begitu dia tiba di pintu, Stephen Lin merasakan aura milik seorang bajingan. Pintu masuk ke taman adalah gerbang besi berkarat dengan 3 karakter Taman Dehui di gerbang besi. 3 karakter Dehui Yuan juga telah berkarat dan bengkok, dengan beberapa sampah tergantung di atasnya. Di bawah gerbang besi berdiri sekelompok bajingan. Orang-orang ini semua mengenakan celana jeans ketat, menyisir rambut pengkhianat, dan menginjak sepatu peas. Beberapa dari mereka berjongkok di tanah untuk mengobrol. Beberapa berdiri dan bermain dengan senjata, dan lain bermain-main. Stephen Lin memarkir mobil di samping tumpukan api unggun, dan kemudian keluar dari mobil bersama Mencius. Melihat para bajingan itu, Lord Mencius menciutkan lehernya dengan gugup. Bagaimana kalau kamu menungguku dulu di mobil? Stephen Lin bertanya. Tidak. Mencius buru-buru menggelengkan kepalanya. Lebih aman untuk mengikuti Stephen Lin, dan jika dia tinggal di mobil sebentar, dia akan diperas. Pemerasan adalah kegiatan tercepat bagi para bajingan muda ini untuk mendapatkan uang, dan itu juga yang paling sering. Apakah kamu pernah diperas? Stephen Lin bertanya saat dia berjalan ke Taman Dehui. Ya. Meng Zijun mengangguk. Berapa banyak yang diperas? Stephen Lin bertanya. Hanya 20 yuan. Konon pinjam dari saya, tapi saya sama sekali tidak mengenalnya, dan saya tidak bisa membuatnya membayar kembali, kata Mencius. Stephen Lin tersenyum. Setelah bertahun-tahun, rutinitas bajingan memeras siswa tidak berubah. Dia hanya memilih beberapa orang di jalan dan mengatakan dia mencari seseorang untuk meminjam uang, tetapi dia tidak pernah mengembalikan uang yang dia pinjam. Dia juga telah diperas sebelumnya. Juga puluhan dolar. Kadang-kadang orang akan diganggu ketika mereka menjelajahi internet di kafe-kafe internet. Para gangster itu mengatakan bahwa mereka ingin dia masuk ke Kiki untuk menutup telepon. Setelah masuk, mereka mulai mengobrol dengan orang-orang. Anda hanya bisa duduk di sana, memandang dengan putus asa. Berpikir bahwa lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak peristiwa ini, Stephen Lin merasa sedikit emosional. Stephen Lin dan Meng Zijun memasuki Taman Dehui bersama. Mungkin karena usia Stephen Lin yang lebih tua. Para bajingan itu tidak menghentikan Stephen Lin.
Mereka hanya menatap Stephen Lin dan Meng Zijun dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Taman Dehui dikatakan sebagai taman, tetapi sebenarnya adalah jalan yang melintasi seluruh taman. Di kedua sisi jalan terdapat kafe internet, ruang biliar, dan KTV bobrok. Selain itu, ada tempat untuk menyewa novel grafis, toko yang menjual alkohol dan tembakau, dan beberapa toko dengan pintu tertutup hanya setengah terbuka. Ada cukup banyak orang di taman ini, terutama warnet ruang biliar, yang penuh dengan orang. Bagaimana kita menemukan seseorang, sepupu? Meng Zijun melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Ada ratusan orang di sini, dan sangat sulit untuk menemukan Li Kai. Kami tidak dapat menemukan siapapun, dan selalu ada seseorang yang dapat membantu kami menemukannya, kata Stephen Lin, dan berjalan langsung ke ruang biliar di sebelahnya. Aula biliar dapat dikatakan sebagai sarang bajingan. Ada semua jenis bajingan dan banyak orang dengan rambut dicat dalam berbagai warna. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti sekelompok setan menari dengan liar. Pria tampan, kami tidak punya tempat di sini, kamu bisa menunggu jika kamu ingin bertarung. Seorang gadis dengan rambut berwarna pelangi yang terlihat tidak lebih dari 18 tahun berjalan ke Stephen Lin dan berkata. Gadis ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia mengenakan pakaian yang sangat tidak terikat, dia mengenakan jaket rendah hitam yang sangat tipis, dan pakaian dalam dapat terlihat dengan jelas. Namun, karena usianya, sosoknya biasa-biasa saja. Kecantikan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Siapa yang paling keren di aula biliar ini? Stephen Lin bertanya. Gadis itu belum melihat sebagian besar dunia. Dia disebut cantik oleh pria dewasa yang tampan dan kacau seperti Stephen Lin, dan dia segera menjadi gembira. Dia cemberut di meja tidak jauh, dan berkata, yang paling mengagumkan pasti Zhao. Saudaraku, kami adalah salah satu orang terbaik di Taman Dehui. Itu yang berkepala datar. Stephen Lin melihat ke arah gadis itu, dan melihat seorang pria muda berusia pertengahan 20-an dengan kepala datar. Bagaimana berlebihan, tetapi tato di tubuh sangat berlebihan, ada tato di semua bagian tubuh yang bisa dilihat, harus dilihat bahwa tato ada di seluruh punggung. Terima kasih. Stephen Lin berterima kasih kepada gadis itu dan berjalan menuju apa yang disebut saudara Zhao. Kalian harus berhati-hati, kakak Zhao tidak pemarah. Gadis itu mungkin jatuh cinta pada Stephen Lin, dan memberi Stephen Lin nasihat tambahan. Bagaimana jika kita dipukuli? Mencius Jun menarik lengan baju las Stephen Lin dan berbisik. Mengapa mereka memukuli kita? Itu tidak bisa dijelaskan, kata Stephen Lin. Apakah kamu masih membutuhkan alasan untuk memukul seseorang? Aku akan memukulmu jika kamu tidak menyukainya, kata Mencius. Baiklah, dengan sepupumu di sini, semuanya baik-baik saja. Stephen Lin menatap Meng Zijun meyakinkan. Mencius Jun masih sedikit gugup, memegang erat Stephen Lin. Stephen Lin tampil begitu bersih di aula biliar tempat para gangster berkumpul, menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang memandang Stephen Lin dengan niat buruk. Stephen Lin tidak bisa melihat kegugupan, dia langsung pergi ke meja broter Zhao. Pada saat ini, saudara Zhao sedang membungkuk untuk bermain, tetapi Stephen Lin mengambil bola cue lawan. Saudara Zhao mengerutkan kening, memandang Stephen Lin dan berkata, "Persetan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari kematian?" Stephen Lin mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, sekitar 2.000 yuan, meletakkannya di atas meja, dan menekannya. Bola putih di atasnya. Saya mendengar bahwa saudara Zhao adalah yang terbaik di bidang ini, dan saya ingin meminta saudara Zhao untuk membantu menemukan seseorang, kata Stephen Lin. Melihat uang itu, ekspresi saudara Zhao melunak. Dia mengambil isyarat dan menjatuhkan bola yang berayun, lalu mengambil uang itu di atas meja dan meliriknya, dan berkata, "Siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa. Saya, tolong saya. Saya akan baik-baik saja jika saya sibuk,
itu tidak akan terlalu memengaruhi waktu Anda, jawab Stephen Lin dengan tenang. Saudara Zhao sedikit mengernyit dan berkata, siapa yang kamu cari? Li Kai, kata Stephen Lin. Kaizi, kakak Zhao mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, mengapa kamu mencarinya? Ada sesuatu yang ingin aku ketahui tentang dia, kata Stephen Lin. Saudara Zhao memutar matanya dan berkata, saya dapat meminta Kaizi untuk datang, Anda harus membayar lebih. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. Ini adalah uang keberuntungan yang saya dapatkan kemarin. Melihat tumpukan uang di tangan Stephen Lin, mata saudara Zhao lurus. Stephen Lin memesan $1.000, meletakkannya di meja biliar dan berkata, apakah tidak apa-apa? Tambahkan sedikit lagi, kata saudara Zhao. Aku akan memberimu 1.000 lagi, jangan terlalu serakah. Stephen Lin menghitung $1.000 dan meletakkannya di atas meja. Saudara Zhao mengulurkan tangannya untuk mengambil uang, dan kemudian berkata kepada bawahannya, pergi dan temukan Kaizi. Petik 2. Ya. Bawahan di sekitarnya segera berbalik dan pergi. Apakah kamu ingin bermain game? Brother Zhao bertanya pada Stephen Lin. Ayo. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian anak buah Brother Zhao memberikan isyarat biliar kepada Stephen Lin. Stephen Lin menerimanya dengan sopan, dan kemudian bermain biliar dengan saudara Zhao. Melihat Stephen Lin, yang dengan tenang mengobrol dan tertawa dengan Brother Zhao, Meng Zijun merasa bahwa sepupunya benar-benar orang yang luar biasa. Jika itu dia mungkin tidak akan bisa berbicara dengan Brother Zhao, apalagi bermain biliar bersama. Setelah bermain sebentar, saudara Zhao pergi mencari bawahan Li Kai dan berjalan ke ruang biliar bersama seseorang. Saudara Zhao, cari saya. Orang itu berkata kepada saudara Zhao dengan ekspresi hormat. Bukan aku yang mencarimu, tapi bos yang mencarimu. Kakak Zhao menunjuk ke Stephen Lin. Pengunjung memandang Stephen Lin dengan ekspresi bingung, dia tidak mengenal Stephen Lin. Apa yang kau lakukan padaku? Tanya pria itu. Jangan khawatir, tunggu sampai aku menyelesaikan bola. Stephen Lin bermain dengan serius bahkan tanpa melihat ke arah lawan. Mencius Jun memperhatikan dengan cemas dari samping, orang ini adalah Li Kai. Mengapa sepupunya masih acuh tak acuh? Bagaimana jika Li Kai melarikan diri? Brengsek, hampir. Stephen Lin melewatkan satu tembakan, melemparkan tongkatnya dengan marah, dan kemudian berkata, berhenti bermain. Petik 2. Keterampilan bos perlu ditingkatkan. Brother Zhao tersenyum dan menyingkirkan tongkat itu. Stephen Lin menatap Li Kai. Li Kai ini adalah orang yang sama dengan Li Kai di video, dan bahkan pakaiannya tidak berubah. Stephen Lin berjalan ke arah Li Kai. Li Kai tingginya lebih dari 1,7 meter dan hampir 1,8 meter, yang tidak jauh lebih buruk dari Stephen Lin. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, kata Li Kai. Aku mengenalmu. Stephen Lin tersenyum, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjambak rambut yang ditinggalkannya, lalu menabrak meja biliar di sebelahnya. Dengan bunyi gedebuk, meja biliar bergetar hebat, dan Li Kai segera menjadi pusing. Ketika para bajingan melihat ini, mereka semua bergegas dan mengepung Stephen Lin dan Meng Qiwen. Bos, apa yang kamu lakukan? Li Kai ini adalah adik laki-lakiku. Kamu memukulnya di depanku, itu tidak memberiku wajah, kata kakak Zhao dengan wajah gelap. Stephen Lin mengeluarkan setumpuk uang dan melemparkannya ke depan saudara Zhao, lalu dia menjambak rambut Li Kai dan mengangkat tangannya yang lain, dan menamparnya beberapa kali. Saudara Zhao mengambil uang di atas meja dengan wajah muram, dan tidak mengatakan apa-apa. Bab 412. Setelah beberapa tamparan, otak Li Kai berdengung, wajahnya sudah merah, sudut matanya robek karena menabrak meja biliar, darah mengalir dari sudut matanya, dan setengah wajahnya berlumuran darah. Diwarnai merah. Bos, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, apa gunanya bertarung seperti ini? Kata Brother Zhao. Oke,
Stephen Lin mengangguk, berhenti dan menatap Li Kai dan berkata, "Aku dengar kamu memukuli seorang lelaki tua pagi ini. Kamu, apa yang ingin kamu katakan?" Li Kai bertanya pada Stephen Lin dengan ngeri. "Maaf, lelaki tua itu adalah kakekku." Stephen Lin memandang pihak lain dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku di sini untuk menemukanmu kali ini, tetapi ada dua hal yang ingin aku tanyakan padamu. Pertama, kamu pergi ke kakek saya. Minta maaf. Kedua, Anda dapat memposting video permintaan maaf di internet, dan hanya itu." Petik 2. Tidak mungkin, saya tidak bisa meminta maaf. Li Kai menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Terkunci. Stephen Lin menamparkan wajahnya dengan backhand, lalu berkata, "Minta maaf. Pak Tua Meng memperlakukanku seperti itu di sekolah menengah. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa meminta maaf, tidak mungkin." Teriak Li Kai. "Apa yang kakekku lakukan padamu di sekolah menengah?" Stephen Lin bertanya. "Orang tua itu selalu mengincarku," Li Kai baru saja berkata. Stephen Lin menamparnya lagi. "Jaga kebersihan mulutmu," kata Stephen Lin. "Pak Tua Meng mengincarku sepanjang waktu, aku tidak suka membaca. Dia juga memintaku menyerahkan pekerjaan rumah sepanjang hari dan meninggalkanku sendiri untuk les." "Dia mengincarku," kata Li Kai. "Saya telah melihat semua jenis orang. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bodoh seperti Anda. Apakah saya menahan Anda dan memberi Anda 1 sen untuk uang sekolah?" tanya Stephen Lin. "Itu tidak benar. Lalu mengapa dia tinggal untuk mengajarimu, bukan untuk nilaimu?" Stephen Lin bertanya. "Sial, dia hanya untuk dirinya sendiri. Aku mengambil bagian belakang kelas kita. Dia takut dia tidak akan mendapatkan bonus, jadi dia meninggalkanku untuk belajar." "Jangan membuatnya begitu mulia," kata Li Kai. "Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu tidak meminta maaf, maka aku akan bertarung sampai kamu mau meminta maaf." Petik 2. "Saudara Zhao, aku bawahanmu, kamu tidak bisa hanya menontonnya." Li Kai berteriak kepada saudara Zhao dengan penuh semangat. "Kamu sangat bodoh. Sudah waktunya untuk bertarung," kata Brother Zhao dengan wajah gelap. Li Kai tercengang, dan dia setuju untuk menjadi makmur dan kaya bersama. Mengapa kakak Zhao tiba-tiba menjadi seperti ini? Stephen Lin menamparkan bagian depan dan belakang beberapa kali, merontokkan beberapa gigi Li Kai. Orang-orang di sekitar melihat tamparan tajam Stephen Lin di wajah, dan mereka semua merasa bahwa mereka tidak tahan lagi. Tapi untungnya, tidak peduli seberapa tangguh Li Kai, dia tidak tahan dengan pertarungan Stephen Lin seperti ini. Setelah beberapa putaran pertempuran, Li Kai dengan tegas mengakui nasihatnya. "Aku minta maaf, aku minta maaf." Li Kai berkata samar dengan darah yang menetes dari mulutnya. "Bukan begitu. Pergi bersihkan darah di wajah dan mulutmu, lalu mari kita rekam video pendek di Douyin," kata Stephen Lin. "Beri dia beberapa lembar kertas," kata saudara Zhao. Segera, seseorang membawa beberapa lembar kertas ke Li Kai, dan Li Kai mengambil kertas itu dan perlahan menyeka darah dari wajah dan mulutnya. Stephen Lin juga meminta seseorang untuk meminta beberapa lembar kertas, dan dengan tenang menyeka darah di tangannya. "Dari mana bos ini?" Brother Zhao berjalan ke Stephen Lin dan memberinya sebatang rokok. Saudara Zhao ini tidak menganggap serius Stephen Lin pada awalnya, tetapi melihat bahwa Stephen Lin begitu kejam, dia menjadi lebih cemburu dan ingin tahu tentang Stephen Lin. "Ada banyak orang kaya akhir-akhir ini, tetapi mereka sangat kaya dan kejam. Langka. Orang luar," kata Stephen Lin sederhana. Begitu dia mendengar jawaban Stephen Lin, kakak Zhao tahu bahwa Stephen Lin tidak ingin banyak bicara. Meskipun dia sedikit kesal, dia tidak banyak bicara karena Stephen Lin memberi puluhan ribu dolar. Tidak butuh waktu lama bagi Li Kai untuk membersihkan wajah dan mulutnya. Stephen Lin mengambil ponselnya dan berkata kepada Li Kai, "Ayo,
minta maaf kepada kakekku, dan katakan padaku mengapa kamu memukuli kakekku. Petik 2. Ceritakan tentang ibumu. Lari. Tidak ada yang mengira Li Kai akan lari saat ini. Jika dia tidak memperhatikan, Li Kai pasti sudah melarikan diri. Stephen Lin memegang telepon dan tidak mengejarnya. Dia menyimpannya, melirik Brother Zhao dan berkata, saya sudah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak mengambilnya sendiri. Petik 2. Dia masih muda. Dia tidak masuk akal, kata saudara Zhao. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menepuk bahu saudara Zhao dan berkata, terima kasih untuk hari ini. Petik 2. Haha, tidak apa-apa. Saudara Zhao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan ekspresi serius. Stephen Lin benar-benar berani, dan bahkan berani menepuk bahu saudara Zhao. Yang paling menakjubkan adalah saudara Zhao tidak marah. Apakah ini keindahan uang? Untuk bajingan ini yang tidak memiliki $100 di saku mereka tidak tahu berapa banyak energi yang dapat dimiliki puluhan ribu dolar. Stephen Lin membawa Meng Zijun berkeliling dan berjalan keluar dari aula biliar. Saudara Zhao, anak ini agak sombong. Seseorang mendekati saudara Zhao dan berkata dengan tidak puas. Arogansi adalah arogansi, tetapi saya bersedia memberikan uang. Saudara Zhao menimbang renminbi di tangannya, mengambil beberapa dan menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, berikan uang ini kepada Kaizi, dia memprovokasi orang-orang dia. Seharusnya tidak memprovokasi, kali ini dia pantas dipukuli. Petik 2. Ya, selain itu, temukan beberapa orang untuk mengikuti pria itu sekarang. Orang itu terlihat sangat kaya. Saudara-saudara, dapatkah Anda melihat pria itu setelah 1 tahun yang gemuk, kata saudara Zhao dengan mata menyipit. Dimengerti. Di sisi lain, Stephen Lin membawa Mencius keluar Taman Dehui. Sepupu, haruskah kita membiarkan orang itu pergi? Meng Zijun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, mungkinkah dia membunuhnya? Sebenarnya, memintanya untuk meminta maaf adalah memberinya kesempatan untuk membuat perubahan. Bagaimanapun, dia adalah murid kakek. Jika dia benar-benar bisa datang untuk meminta maaf, hati kakek akan terpecahkan. Ini lebih berguna daripada metode lain, tetapi orang ini menolak untuk meminta maaf, bahkan jika Anda memaksanya menjadi tidak berguna, jadi Anda hanya bisa membiarkannya pergi, kata Stephen Lin. Simpul di hati kakek tidak akan pernah terpecahkan, kata Meng Zijun dengan marah. Siapa yang mengatakan itu? Stephen Lin mencibir, mengangkat telepon dan memanggil. Hei, Direktur Feng. Lebih dari setengah jam kemudian, Li Kai, yang sedang berselancar di internet di sebuah kafe internet, ditangkap oleh polisi di tempat dan dikirim langsung ke kantor polisi. Li Kai, yang sedang duduk di ruang interogasi, sangat acuh tak acuh, bukankah dia hanya menamparnya beberapa kali, dan masalah besar adalah dia akan dikurung selama beberapa hari, dan kemudian dia menjadi pahlawan lagi setelahnya. Dia keluar. Pada saat ini, beberapa polisi memasuki ruang interogasi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan dengan cepat. Ini bukan pertama kalinya saya masuk. Jangan buang waktu Anda. Saya akan masuk lebih awal dan keluar lebih awal untuk merayakan tahun baru, kata Li Kai bangga. Masuk lebih awal dan keluar lebih awal. Seorang polisi mencibir dan berkata, kasus Anda diawasi oleh direktur sendiri, apakah Anda pikir Anda bisa keluar lebih awal? Bukankah itu hanya memukuli orang? Dulu saya lebih kejam dari ini. Bukankah itu akan keluar dalam 15 hari paling lama? Li Kai berkata dengan cemberut. Itu kalian para gangster yang berkelahi. Kali ini kalian melawan seorang guru rakyat. Video itu beredar, yang menyebabkan dampak sosial yang sangat besar. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kali ini Anda mulai dengan jaminan setengah tahun. Jangan pikirkan tahun baru. Keluarlah untuk festival pertengahan musim gugur, kata polisi.
Setengah tahun. Li Kai tercengang. Dia belum pernah mendengarnya, memukuli seseorang dan ditahan selama setengah tahun. Bagaimana bisa setengah tahun? Saya baru saja mengalahkan orang, dan itu tidak seperti saya belum pernah mengalahkan sebelumnya. Li Kai berkata dengan penuh semangat. Kali ini kalian membuat pertengkaran dan menimbulkan masalah. Ada kejahatan yang disebut kejahatan memancing pertengkaran dan menimbulkan masalah. Kalian memukuli orang lain, penahanan kriminal atau pengawasan publik. Sejujurnya, orang yang Anda pukul bukanlah orang biasa. Setelah Anda mengakuinya, kecuali Anda mendapatkan pemahaman dari orang yang bersangkutan, jika tidak, itu akan memakan waktu hingga 5 tahun. Kata polisi. Li Kai benar-benar bingung, dia tidak menyangka bahwa setelah menamparkan gurunya beberapa kali dan mendorongnya, dia akan dipenjara hingga 5 tahun, yang di luar pemahamannya. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka. Stephen Lin berjalan ke ruang interogasi ditemani oleh Direktur Feng. Melihat Stephen Lin, Li Kai berdiri dengan bersemangat dan menunjuk Stephen Lin dan berteriak, "Dia baru saja memukulku." Tidak ada yang memperhatikan Li Kai, dan beberapa polisi mundur dari ruang interogasi, hanya menyisakan Stephen Lin dan Direktur Feng. Jika kamu baru saja meminta maaf, tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa kamu harus sejauh ini? Stephen Lin menghela nafas. Apa yang kamu coba lakukan? Li Kai bertanya dengan ketakutan. Tidak peduli seberapa bodohnya dia saat ini, dia tahu bahwa dia akan dipenjara, yang pasti terkait dengan Stephen Lin. Saya tidak ingin melakukan apapun, menggali bahan hitam lama Anda, seperti perampokan, pemerasan, del. Saya dapat menjamin bahwa ketika Anda keluar, beberapa teman sekelas Anda mungkin membuat putra mereka melarikan diri, kata Stephen Lin dengan sebuah senyuman. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, tidak. Seru Li Kai bersemangat. Direktur Feng, saya akan merepotkan Anda tentang masalah ini. Saya akan membiarkan orang mengendalikan opini publik. Ketika Anda kembali, Anda harus menyusahkan Anda untuk mengeluarkan pemberitahuan kasus. Stephen Lin mengabaikan Li Kai dan berkata kepada Direktur Feng di sisi. Tidak masalah, untuk orang seperti Li Kai, mereka harus dihukum berat sebagai peringatan. Direktur Feng mengangguk. Stephen Lin tersenyum dan berbalik untuk pergi. Li Kai berteriak dengan penuh semangat, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ketika mereka turun, Stephen Lin berjabat tangan dengan Direktur Feng, dan kemudian pergi. Mencius Jun, yang telah menunggunya di dalam mobil, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sepupu, apakah Li Kai benar-benar akan masuk penjara?" Dia tidak bersih sebelumnya, dan dia memiliki banyak latar belakang hitam. Jika dia dihukum beberapa kali kejahatan, itu akan menjadi sekitar 10 tahun, kata Stephen Lin ringan. 10 tahun. Mencius memandang Stephen Lin dengan tidak percaya. Balas dendam paling banyak yang bisa dia pikirkan adalah mengalahkan Li Kai, tetapi dia tidak berpikir bahwa Stephen Lin akan mengirimnya 10 tahun penjara. Jika tidak, Stephen Lin tersenyum dan berkata, tidak semua orang bisa dimaafkan atas kesalahan mereka. Kami memberinya kesempatan, tetapi dia tidak memahaminya. Apa yang menantinya hanya bisa menjadi hukuman berat, Zijun. Anda harus ingat satu kalimat, di era ini, menyelesaikan masalah dengan tinju selalu menjadi pilihan terakhir. Orang yang benar-benar kuat selalu menggunakan senjata legal untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah. Mengenakan kulit harimau hukum, Anda tidak akan kemana-mana. Tidak menguntungkan. Petik 2. Bab 413. Sepupu, kita akan kemana selanjutnya? Tanya Mencius. Masalah Li Kai telah diselesaikan, dan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepolosan kepada kakekku. Meskipun tidak ada permintaan maaf dari Li Kai, seharusnya tidak apa-apa untuk memiliki bukti orang lain, kata Stephen Lin. Apa yang harus saya lakukan? Mencius bertanya dengan rasa ingin tahu. Temukan kolega dan siswa kakek, dan minta mereka mengucapkan beberapa patah kata untuk kakek.
Hati orang-orang penuh dengan daging, dan jika kakek difitnah seperti ini, pasti ada banyak orang yang tidak tahan, kata Stephen Lin. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, Meng Zijun mengangguk setuju. Apakah kakeknya termasuk di antara siswa atau guru, prestisenya cukup tinggi. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan beberapa orang untuk membuktikan bahwa kakeknya tidak bersalah. Sepanjang sore, Stephen Lin dan Meng Zijun sibuk mencari seseorang untuk merekam video. Stephen Lin juga tidak secara langsung meminta orang lain untuk membuktikan ketidakbersalahannya kepada Meng Qiwen. Dia hanya menanyakan pendapat pihak lain tentang Meng Qiwen dan kebiasaannya saat mengajar. Tidak ada yang menjelek-jelekkan Meng Qiwen. Di mata rekan-rekannya, Meng Qiwen adalah orang yang serius dan bertanggung jawab. Guru, saya rukun dengan rekan kerja saya. Di mata siswa, Meng Qiwen sedikit serius, tetapi dia sangat perhatian kepada siswa. Bahkan beberapa siswa dengan prestasi akademik yang buruk, Meng Qiwen tidak akan menyerah pada mereka, dan sering menggunakan waktu istirahat kerja, lembur untuk mengajar mereka, dan tidak pernah memungut biaya apapun. Ini semua direkam oleh Meng Zijun, seorang videografer paruh waktu. Stephen Lin menghabiskan satu sore mengumpulkan lebih dari selusin video siswa dan guru, dan kemudian mengirim video ini langsung kembali ke perusahaan, dan meminta perusahaan untuk membantu mengeditnya. Setelah melakukan hal-hal ini, Stephen Lin membawa Mencius kembali ke rumah. Keluarga itu sudah memasak, dan yang mengejutkan Stephen Lin adalah Meng Qiwen sedang bermain dengan Lin Waner di ruang tamu. Melihat penampilan Meng Qiwen, sepertinya dia telah pulih dari bayang-bayang pemukulan. Kakek. Petik 2. Kakek. Stephen Lin dan Meng Zijun menyapa Meng Qiwen bersama. Aku kembali. Meng Qiwen mengangguk kepada mereka berdua, dan kemudian melanjutkan bermain dengan Lin Waner dengan serius. Stephen Lin berjalan ke dapur dengan curiga dan bertanya, mengapa kakekku tidak terlihat seperti orang lain? Lao Meng seperti karakter ini, dan dia melupakan semuanya dengan sangat cepat, kata Gao Xuan. Mendengar apa yang dikatakan Gao Xuan, Stephen Lin menghela nafas lega, dia benar-benar khawatir kakeknya akan marah karenanya. Kalau begitu sebaiknya jangan biarkan dia melihat Douyin, kata Stephen Lin. Dia sudah tahu tentang itu, tapi Lao Meng sangat terbuka tentang itu. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini, kata Gao Xuan. Temperamen kakek benar-benar memiliki keadaan pikiran. Stephen Lin tidak bisa tidak mengagumi, tetapi tidak semua orang dapat dengan tenang menghadapi disalahpahami dan difitnah oleh orang lain, seolah-olah dia tidak tahan. Kembali di ruang tamu, Stephen Lin duduk di sofa dan berkata kepada Lin Waner sambil tersenyum, "Waner, apakah kamu bisa menulis sekarang?" "Iya." Lin Waner mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengambil pena dan menulis di kertas seorang ayah bengkok. Ini membuat Stephen Lin terkejut, ayah ini tidak pandai menulis, tetapi Lin Waner benar-benar menulisnya. Waner memiliki pemahaman yang sangat baik. Dia adalah bibit yang baik. Anda dapat membawanya kembali kepada saya selama liburan musim dingin dan musim panas di masa depan. Saya akan mengajarinya menulis. Menulis dapat mengasah kesabaran dan temperamen orang, dan merupakan lebih berguna untuk anak-anak, karena anak-anak memiliki plastisitas yang kuat. Tulisan tangan yang baik dapat memainkan peran besar dalam ujian atau pekerjaan di masa depan, kata Meng Qiwen dengan serius. Waner, maukah kamu datang ke kakek-kakek untuk belajar menulis setelah liburan? Stephen Lin bertanya. Oke. Lin Waner mengangguk dengan serius. Apakah kamu suka menulis? Stephen Lin bertanya. Menulis itu seperti melukis, kata Lin Waner. Tidak apa-apa, aku akan membawamu kembali setelah liburan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Dalam waktu singkat, makan malam sudah siap. Keluarga berkumpul di sekitar meja untuk makan, Meng Qiwen dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan mengeluarkan sisa moutai dari minuman kemarin, dan meminta Stephen Lin dan Meng Guangxia untuk menemaninya minum 2 cangkir. Melihat adegan ini,
Hati seluruh keluarga yang menggantung akhirnya terlepas. Aku akan pergi menemui kerabatku besok. Kamu tahu nasibmu. Kamu akan mengikuti kami ketika saatnya tiba, kata Meng Guangxia. Berapa banyak kerabat di keluarga kita? Stephen Lin bertanya. Ayah kakekmu melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki itu adalah kakekmu, dan gadis itu adalah bibiku. Dia juga tinggal di county dan harus berjalan-jalan setiap tahun baru. Selain itu, beberapa sepupu harus berjalan-jalan ketika mereka kembali, kata Meng Guangxia. Oke, tidak masalah. Stephen Lin mengangguk. Setelah makan selesai, keluarga berkumpul di ruang tamu lagi. Mereka yang memainkan ponsel, dan mereka yang menonton TV. Stephen Lin menerima pesan teks dari Direktur Feng. Mungkin isinya adalah bahwa pemberitahuan kasus telah dikeluarkan dan dapat dilihat secara online setelah beberapa saat. Stephen Lin membuka Douyin, dan setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan pemberitahuan kasus. Pemberitahuan kasus sepenuhnya memulihkan seluruh kejadian, dan juga secara singkat menyebutkan karakter Li Kai dan Meng Qiwen. Segera setelah pemberitahuan kasus ini keluar, tren di internet agak berubah, tetapi tidak cukup, jadi Stephen Lin mengirim pesan kepada orang-orang di perusahaan dan meminta mereka untuk memposting video yang diedit secara online. Dengan begitu banyak kesaksian, diyakini bahwa angin akan segera berubah. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga mengirim perintah ke Departemen Jaringan Perusahaan dan Departemen Hukum. Perintah ini tidak ditujukan untuk Li Kai, tetapi untuk mereka yang memfitnah Meng Qiwen di internet. Stephen Lin mengatakan sebelumnya bahwa bersembunyi di balik layar dan mengetik di keyboard tidak berarti bahwa Anda tidak harus bertanggung jawab. Meng Qiwen pada akhirnya akan terbukti tidak bersalah, dan semua kata-kata jahat akan membayar harganya. Ada banyak orang di internet, dan dibutuhkan banyak energi dan sumber daya keuangan untuk menemukan seseorang melalui ide, tetapi untuk Stephen Lin, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Banyak orang berpikir bahwa internet adalah tempat di luar hukum. Bahkan jika Anda memarahi seseorang secara salah, apa yang dapat Anda lakukan? Orang-orang tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Jika Anda menemukan hal lain, Anda akan terus memarahi Anda. Bagaimanapun, kebahagiaan Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Orang-orang seperti itu disebut prajurit keyboard. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang keyboard warrior dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ketika Anda bertemu Stephen Lin, yang suka serius, akhir dari keyboard warrior tidak jauh. Tidak lama setelah video Stephen Lin diposting, bel pintu tiba-tiba berdering. Siapa yang akan pulang pada hari pertama tahun baru? Guangxia bergumam. Meng Zijun menawarkan diri, meletakkan ponselnya dan bergegas ke pintu untuk membukanya. Ada beberapa orang berdiri di pintu, orang-orang ini membawa tas besar dan kecil di tangan mereka, dan sepertinya mereka datang untuk memberi salam tahun baru. Permisi, apakah Guru Meng tinggal di sini? Salah satu dari mereka bertanya. Mencius Jun telah melihat pria ini. Pria ini adalah ayah Li Kai. Mereka telah melihat pria ini ketika mereka pergi ke toko perangkat keras hari ini. Ada apa? Tanya Mencius. Itu benar, hari ini adalah hari pertama tahun baru, mari kita datang dan mengunjungi Guru Meng. Kata pihak lain. Siapa di sini? Meng Guangxia bertanya dari dalam ruangan. Orang-orang dari keluarga Li Kai, kata Mencius. Ada apa Li Kai di sini? Meng Guangxia bertanya. Dia tidak tahu bahwa Li Kai telah ditahan. Faktanya, hanya Mencius dan Stephen Lin yang tahu bahwa Li Kai ditahan, dan sesuai permintaan Stephen Lin, Mencius Yu tidak tahu. Memberitahu keluarga tentang hal ini. Tidak di sini, kata Mencius. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Korbannya tidak datang, apa yang dilakukan anggota keluarga mereka? Kata Meng Guangxia dengan marah. Tuan Meng, Li Kai tidak tahu apa-apa dan telah melakukan sesuatu yang salah. Tolong beri dia kesempatan untuk berubah.
Ayah Li Kai berseru dengan penuh semangat. Biarkan mereka masuk. Suara Meng Qiwen datang. Lord Mencius menyingkir, dan Ayah Li Kai serta beberapa orang lainnya bergegas masuk. Tuan Meng. Ayah Li Kai berjalan dengan penuh semangat ketika dia melihat Meng Qiwen, menyerahkan barang-barang di tangannya kepada Meng Qiwen, dan berkata, Tuan Meng, saya mengucapkan selamat festival musim semi. Bawa semuanya kembali, tidak ada yang hilang di rumah, kata Meng Qiwen. Pak Meng, saya baru tahu sore ini bahwa Li Kai melakukan hal yang salah. Saya tahu orang seperti apa Anda. Ketika Li Kai sedang belajar, Anda mendekati saya beberapa kali karena Li Kai tidak belajar keras. Kedua, dapat dikatakan bahwa Anda telah membayar cukup untuk Li Kai untuk belajar keras, tetapi bajingan Li Kai tidak dapat memahami kebaikan Anda kepadanya, dan dia menganggap kebaikan Anda kepadanya sebagai balas dendam Anda padanya. Saya telah memukulinya beberapa kali, Tuan Meng, saya di sini untuk meminta maaf atas insiden Li Kai hari ini, saya harap Anda bisa memaafkannya. Kata Ayah Li Kai dengan penuh semangat. Tidak, itu masalah sepele. Jika kamu datang ke sini khusus untuk masalah ini, maka tidak perlu. Meng Qiwen melambaikan tangannya. Tuan Meng, saya sangat berharap Anda bisa memaafkannya. Sungguh, saya juga berharap Anda bisa melepaskannya, Tuan Meng. Kata Ayah Li Kai. Biarkan dia pergi. Aku tidak terlalu peduli padanya. Meng Qiwen berkata dengan curiga. Apakah kamu tidak tahu, Li Kai ditangkap di kantor polisi sore ini. Kami pergi menemuinya setelah menerima pemberitahuan. Polisi mengatakan bahwa dampak dari insiden Li Kai terlalu buruk, dan dia akan dipenjara setidaknya selama setahun. Tuan Meng, Li Kai baru berusia 20 tahun ini, dan perjalanannya masih panjang. Jika dia masuk penjara, hidupnya akan berakhir. Polisi mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkan pengertianmu, maka Li Kai dapat diberikan hukuman yang lebih ringan. Hukuman? Jadi, Tuan Meng, kami menemukan Anda hari ini karena kami harap Anda dapat memaafkan Li Kai. Dia telah menyadari kesalahannya, dan dia berharap untuk meminta maaf kepada Anda secara pribadi, jika Anda bersedia memberinya kesempatan. Air mata Li Kai mengalir tak terkendali saat ayahku berbicara. Pergi ke penjara. Apa yang terjadi? Saya tidak memanggil polisi. Meng Qiwen berkata dengan terkejut. Insiden ini terjadi di Douyin, dan dampaknya terlalu besar. Polisi menangkapnya ketika mereka melihatnya, kata Ayah Li Kai. Di mana Li Kai sekarang? Meng Qiwen bertanya. Di kantor polisi, kata Ayah Li Kai. Kalau begitu cepat, ayo pergi ke kantor polisi dan selamatkan orang-orang dulu. Meng Qiwen berkata dengan cemas. Mendengar kata-kata Meng Qiwen, Ayah Li Kai menangis dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Meng, terima kasih, saya tidak punya cara untuk mengajar putra saya, dan saya harus merepotkan Anda untuk memaafkan putra saya. Terima kasih banyak. Untuk mengatakan, cepat dan pergi, kata Meng Qiwen, mengambil mantel dan berjalan keluar. Stephen Lin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Bab 414. Kakek, apakah kamu benar-benar pergi ke kantor polisi untuk melindungi seseorang? Jangan, lalu Li Kai memperlakukanmu seperti itu di depan umum. Bahkan jika kamu tidak memanggil polisi, kamu harus membiarkan hukum menghukumnya. Meng Zijun mengikuti sisi Meng Qiwen, kata bersemangat. Wajah Meng Qiwen cemberut, dia tidak berbicara, dan berjalan maju dengan kepala cemberut. Ayah, bajingan seperti itu harus menahannya di penjara. Lebih baik keluar dan lebih sedikit menyakiti orang. Meng Guangxia juga berkata. Meng Qiwen masih tidak mengatakan apa-apa. Zijun, Paman, jangan bicarakan itu, kakek punya idenya sendiri, dan wilayahnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan aku sentuh, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mencius Jun dan Meng Guangxia saling memandang, dan meskipun mereka tidak mau, mereka menutup mulut dan berhenti berbicara. Rombongan segera datang ke kantor polisi dan menemukan petugas polisi yang menangani kasus tersebut.
Setelah menjelaskan secara singkat asal-usulnya, polisi membawa Meng Qiwen dan yang lainnya ke ruang interogasi. Li Kai duduk di ruang interogasi, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Untuk bajingan seperti dia, penahanan bukanlah apa-apa, tetapi masuk penjara sedikit menakutkan. Masuk penjara berarti ada titik hitam besar di resume kehidupan, dan titik hitam ini tidak bisa dihapus, dan dia akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda. Di antara para gangster, orang-orang yang berjongkok di terompet tampaknya sangat sombong, tetapi tidak ada yang mau jongkok karena tidak ada yang bodoh. Setelah berjongkok selama beberapa tahun, dunia luar tidak akan tahu seperti apa jadinya. Pada saat itu, semua orang tinggal di rumah dengan mengemudi mobil, dan Anda tidak memiliki apa-apa selain titik hitam besar, maka Anda benar-benar tidak punya tempat untuk menangis. Li Kai ketakutan oleh polisi untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa dari masa jaminan 5 tahun, maksimal 10 tahun. Saat ini, dia sangat menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya, terutama ketika dia melihat orang tuanya di ruang interogasi. Ketika dia menangis, dia bahkan menyesali mengapa dia brengsek. Dikatakan memutuskan hubungan antara ayah dan anak, tetapi ketika hal-hal datang, hanya orang tua yang bisa datang menemui Anda, yang disebut saudara dan bos bahkan tidak kentut saat ini. Melihat Meng Qiwen dan yang lainnya berjalan ke ruang interogasi, Li Kai segera menjadi bersemangat. Tuan Meng, saya tahu saya salah Tuan Meng. Li Kai berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Ada apa? Meng Qiwen berdiri di seberang Li Kai, menatap Li Kai dengan wajah tegas di seberang pagar besi. Kesalahan saya adalah saya tidak seharusnya memukul Anda, dan saya tidak seharusnya memperlakukan apa yang Anda gunakan kepada saya dengan buruk. Guru Meng, beri saya kesempatan, saya pasti akan berubah, pasti. Kata Li Kai. Itu bukan salahmu. Meng Qiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku, sebagai seorang guru, gagal mengajarimu dengan baik, dan ini juga tanggung jawabku. Kesalahanmu yang sebenarnya adalah kamu malu dengan anggota keluargamu, lihat orang tuamu, lihat mereka, jam berapa sekarang. Ini hari pertama tahun baru, hari reuni keluarga, tetapi mereka pergi ke rumah saya untuk bersyafaat untuk Anda dan menjadi rendah hati. Apa yang Anda benar-benar minta maaf karena merekalah yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Li Kai tercengang oleh kata-kata Meng Qiwen. Dia tidak pernah berharap Meng Qiwen mengucapkan kata-kata ini. Dia berpikir bahwa Meng Qiwen harus berkhotbah kepadanya dengan kemenangan, mengutuknya karena tidak menghormati guru dan menghormati Tao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak menyebutkan rasa hormat dari awal sampai akhir. Soal penekanan guru, sebaliknya, dikatakan tidak mudah bagi orang tuanya. Pada saat ini, Li Kai benar-benar tersentuh. Jika Li Kai mengucapkan kata-kata permintaan maaf itu sebelumnya, dia lebih takut untuk menyenangkan, tetapi sekarang hati Li Kai penuh dengan emosi dan rasa bersalah. Melihat orang tuanya yang wajahnya penuh kelelahan dan kepanikan, Li Kai menemukan bahwa mereka jauh lebih tua dari yang dia bayangkan. Ada banyak rambut putih di kepala ayahku. Sepertinya dia sudah lama tidak pulang, dan dia belum makan serius dengan keluarganya, bahkan jika itu adalah makan malam tahun baru, dia makan di luar dengan apa yang disebut saudara laki-lakinya. Air mata mengalir dari mata Li Kai dalam sekejap. Pada saat ini, Li Kai penuh dengan penyesalan. Li Kai, hidup sendiri di dunia ini, kamu bisa datang kemanapun kamu mau. Siapa yang memberi kita kehidupan, yang membimbing kita ke depan, yang menghabiskan hidup kita bersama kita, yang memberi kita sesuatu untuk diandalkan di masa tua kita, ini semua kita harus bersyukur dalam hidup kita dan membayarnya. Saya harap Anda dapat memahami apa yang harus Anda hargai setelah kejadian ini, kata Meng Qiwen. Mendengar kata-kata Meng Qiwen, Stephen Lin mau tidak mau ingin bertepuk tangan. Orang tualah yang menghidupkan, guru yang membimbing kita maju, kekasih yang menghabiskan hidup kita bersama, dan anak-anak yang mendukung kita ketika kita tua. Dalam kalimat sederhana,
hubungan terpenting dalam hidup terintegrasi ke dalamnya. Meskipun Meng Qiwen hanya seorang guru di tempat kecil, wilayahnya telah melampaui sebagian besar yang disebut master. Li Kai meneteskan air mata, berlutut ke tanah, dan bersujud dalam-dalam kepada Meng Qiwen dan orang tuanya. Pada titik ini, Stephen Lin merasa sudah cukup. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang interogasi, mengirim pesan ke Direktur Feng. Pada saat ini, Lord Mencius, yang seperti kentut, juga keluar. Hei, Mencius Jun menghela nafas. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Tidak, aku hanya sedikit emosional, sepupu, bahwa Li Kai, apakah kamu akan membiarkannya pergi? Mencius bertanya. Bukan saya yang memiliki keputusan akhir apakah akan membiarkan dia pergi atau tidak, kakek saya yang memiliki keputusan akhir, kata Stephen Lin. Melihat penampilan kakek, sepertinya dia tidak berniat mengganggunya, kata Mencius. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ini juga sangat bagus, tidak perlu membunuh mereka semua. Kakek saya mendapatkan permintaan maafnya, dan dia juga menyadari kesalahannya. Tiba-tiba saya merasa bahwa hukum dapat menghukum seseorang, tetapi untuk benar-benar mempengaruhi seseorang, mungkin, hanya itu tergantung pada kata cinta. Kata Mencius. Stephen Lin tersenyum, menepuk kepala Meng Zijun dan berkata, saya pikir Anda memiliki kotoran di kepala Anda, tetapi saya tidak mengharapkan sesuatu. Petik 2. Sepupu. Meng Zijun menatap Stephen Lin dengan marah dan berkata, meskipun kamu sepupuku, aku akan marah jika kamu mengatakan itu. Petik 2. Hahaha, oke, jangan bicara lagi, aku akan mengirim kakekku. Kembali. Rumah, kata Stephen Lin. Apakah ini akhir dari masalah ini? Mencius bertanya. Ini belum berakhir. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu melakukan hal yang salah atau mengatakan hal yang salah, kamu harus membayar harganya. Meng Zijun memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang dikatakan Stephen Lin. Mengenai kasus Li Kai, setelah mendapatkan pengampunan Meng Qiwen, kasus Li Kai secara alami ditangani dengan cara yang sederhana, dan polisi akhirnya memberinya hukuman penahanan 5 hari. Hukuman ini jauh lebih ringan daripada masuk penjara, jadi Li Kai menerimanya. Pada saat yang sama, Li Kai juga merekam video permintaan maaf sebelum dikirim ke pusat penahanan. Ini bukan permintaan Stephen Lin. Itu inisiatif Li Kai. Dalam video tersebut, Li Kai mengatakan bahwa dia mengakui kesalahannya, dengan tulus meminta maaf kepada Meng Qiwen, dan mengatakan bahwa dia akan mengubah dirinya di masa depan dan berusaha menjadikan dirinya orang yang berguna bagi masyarakat. Faktanya, Li Kai melakukan hal yang sama. 2 tahun setelah kejadian ini terjadi, Li Kai bertemu dengan seseorang dengan pisau yang melukainya dalam perjalanan ke tempat kerja. Li Kai melangkah maju, dan setelah ditebas beberapa kali, dia berhasil menaklukkan si pembunuh dengan yang lain. Orang-orang. Pada akhirnya, dia memenangkan medali menolong rakyat kabupaten. Keesokan harinya, video Li Kai mengakui kesalahannya dan meminta maaf untuk rekan dan siswa Meng Qiwen dengan cepat menyebar di internet pada saat yang sama. Dengan bantuan Stephen Lin, 2 video ini semua berhasil masuk 10 besar daftar panas, yang menyebabkan respons besar di masyarakat. Banyak orang yang telah memfitnah Meng Qiwen sebelumnya telah berkomentar dan meminta maaf di bawah video. Tentu saja, ada beberapa orang yang seperti batu di dalam lubang yang berpikir bahwa ada adegan teduh dalam semua ini. Li Kai dipaksa untuk mengakui kesalahannya, dan rekan-rekan serta siswa itu juga disuap. Mereka dengan tegas menolak untuk melakukannya. Mengakui kesalahan mereka dan ada segala macam bahasa kotor yang dipublikasikan di internet. Kane City, di rumah sewaan. Xia Jianpan, seorang pemuda pengangguran, sedang berbaring di tempat tidur dengan ponselnya di Douyin. Ada banyak kantong makanan ringan di tanah di sampingnya, dan selimut di tempat tidur penuh dengan noda dan sudah lama tidak dibersihkan. Tangan gemuk Xia Jianpan mengetik dengan cepat.
Guru ini terlihat seperti tipe orang yang bisa mengalahkan siswa. Jangan temui aku dengan guru seperti ini. Aku memukulnya sekali setiap kali bertemu dengannya. Untuk bersaksi melawannya. Petik 2. Aku tidak akan meminta maaf. Keluar, idiot. Xia Jianpan memulai pertempuran caci maki dengan banyak orang di bawah video permintaan maaf Li Kai. Meskipun tangannya gemuk, dia sangat cepat. Setelah memarahi, Xia Jian menyelipkan jarinya dan melihat video berikutnya. Konten video berikutnya adalah 2 orang menikah. Pria ini sangat jelek, dan wanita ini masih menikah dengannya. Itu pasti karena pria ini kaya. Orang kaya akhirnya menikah. Komentar Xia Jianpan. Setelah Xia Jianpan selesai berkomentar, dia meluncur ke video berikutnya. Konten video berikutnya adalah tentang seorang bintang yang menyumbangkan uang kepada seorang pasien. Xia Jianpan berkomentar, bukankah memalukan menghasilkan begitu banyak uang untuk disumbangkan kepada seorang pasien? Setelah berkomentar, Xia Jianpan terus menonton videonya. Dia harus membuat beberapa komentar jahat di hampir setiap video. Jika seseorang membalasnya, dia tidak akan pernah bosan menyemprot orang, dan jika dia tidak bergerak, orang akan datang kepadanya. Pada saat ini, ponsel Xia Jianpan tiba-tiba berdering. Xia Jianpan melihat panggilan itu dan menemukan bahwa itu adalah tempat yang jauh yang disebut Kota Selat. Xia Jianpan mengangkat telepon dan bertanya, "Siapa itu?" "Halo, apakah ini Tuan Xia Jianpan? Nomor ID XXXX, dan tinggal di XXXX." Di ujung telepon yang lain bertanya, "Ini aku, siapa kamu?" Xia Jianpan bertanya dengan cemberut. "Itu benar, kami adalah firma hukum di sini, karena Anda dengan jahat menyerang klien kami di V1D3OXX, yang sangat memengaruhi kesehatan fisik dan mental klien kami, jadi klien kami mempercayakan kami untuk mengajukan gugatan yang relevan terhadap Anda. Jika itu salah, surat pengacara kami akan dikirim dalam 3 hari ke depan, harap ingat untuk menandatanganinya dan mempersiapkan tanggapan yang relevan," kata ujung telepon yang lain. "Apa?" Xia Jianpan tercengang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mendengar bahwa orang yang mengirim spam ke seseorang secara online akan diadili. Ujung telepon yang lain menutup telepon sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Xia Jianpan tercengang. Pada saat yang sama, di seluruh China, banyak prajurit keyboard, seperti Xia Jianpan, telah menerima panggilan serupa. Gugatan dengan skala terbesar dalam sejarah kerajaan naga telah mulai dibuat. Bab 415, alasan mengapa keyboard warrior adalah keyboard warrior karena mereka selalu merasa bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan di internet, sehingga mereka dapat mengatakan apa yang ingin mereka katakan dengan tidak bermoral, dan seiring waktu mereka menjadi keyboard warrior. Dan apa yang harus kita lakukan adalah biarkan mereka membayar untuk apa yang mereka katakan. Stephen Lin duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan berkata kepada Lord Mencius sambil tersenyum, "Jadi sepupu, kamu menyewa sekelompok besar pengacara dan menggugat mereka satu persatu. Bukankah ini terlalu sibuk?" kata Mencius dengan ekspresi aneh. "Ya, itu terlalu sibuk," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Banyak orang berpikir itu hanya buang-buang waktu, jadi bahkan jika mereka dihina di internet, mereka paling banyak bisa memarahi mereka di dalam hati. Selain itu, tidak terlalu buruk, tapi kali ini, para keyboard warrior ini bertemu dengan seseorang yang menganggur sepertiku, jadi mereka pantas untuk bernasib sial." Petik 2. "Berapa yang akan kamu belanjakan?" tanya Mencius. "Biaya menyewa pengacara dan biaya litigasi akan menelan biaya ratusan atau jutaan dolar bersama-sama," kata Stephen Lin. "Ratusan puluhan juta, lalu apa maumu?" tanya Mencius lagi. "Kompensasi reputasi dan permintaan maaf," kata Stephen Lin. "Bisakah saya kembali ke buku asli saya?" tanya Mencius. "Saya tidak bisa memprediksinya secara visual, tapi itu tidak masalah. Lagi pula itu cukup untuk menghabiskan begitu banyak uang."
Prajurit keyboard harus membayar harganya. Stephen Lin tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, Lord Mencius sangat iri. Hanya Stephen Lin yang memiliki sumber daya keuangan dan manusia yang mengerikan untuk melakukan hal seperti itu yang lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Stephen Lin tersenyum dan mengusap Douyin, mengamati berbagai prajurit keyboard. Faktanya, banyak keyboard warrior kurang lebih telah melanggar hukum, yang tidak baik untuk merusak reputasi, tetapi hanya sedikit orang yang akan berperang karena hal semacam ini, sehingga sulit bagi keyboard warrior untuk dihukum. Kali ini, Stephen Lin hanya ingin memberitahu orang-orang ini bahwa ada harga yang harus dibayar untuk omong kosong. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Banyak troll dan prajurit keyboard di seluruh negeri telah menerima surat dari pengacara. Kali ini, para troll dan keyboard warrior semua ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar serius dengan mereka. Oleh karena itu, banyak keyboard warrior troll mengupload video untuk meminta maaf secara terbuka, dan Stephen Lin bukanlah orang yang membunuh mereka semua. Adapun mereka yang tidak meminta maaf, Stephen Lin telah mempercayakan pengacara, dan mereka yang akan disambut oleh hukum harus dihukum berat. Dalam beberapa hari terakhir, Stephen Lin mengikuti Meng Qiwen ke banyak kerabat dan bertemu banyak orang dari pihak ibunya. Orang-orang ini memiliki kepribadian mereka sendiri, tetapi hampir tidak ada orang yang sulit bergaul. Ini berbeda dari keluarga Lin. Ada semua jenis orang yang sulit dalam keluarga Lin. Mungkin ini adalah hubungan keluarga. Keluarga Meng memiliki selalu mereka semua dari keluarga terpelajar, sehingga orang-orang yang keluar dari keluarga Meng kurang lebih melek huruf, dan mereka mudah berkomunikasi, sedangkan keluarga Lin adalah keluarga bisnis. Sulit bergaul. Stephen Lin benar-benar menjalani kehidupan makan, tidur, dan makan. Dia minum hampir setiap hari, dan dia sangat bahagia. Siang hari itu, setelah makan siang, Lord Mencius memberitahu Stephen Lin bahwa mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan rumah. Bagi siswa saat ini, Tahun Baru Imlek juga merupakan waktu untuk reuni kelas. Tentu saja, Lord Mencius tidak mengadakan pesta dengan siapapun hari ini. Dia memiliki janji dengan seorang wanita cantik, jadi dia meninggalkan rumah lebih awal. Melihat Jiang Qingqing dari kejauhan, Meng Zijun berlari dengan senyum di wajahnya. "Qingqing," teriak Mencius Jun. "Zijun, selamat Tahun Baru Imlek." Jiang Qingqing menyapa Mencius sambil tersenyum. "Ini hadiah yang kubelikan untukmu." Meng Zijun menyerahkan kalung kepada Jiang Qingqing. Jiang Qingqing menerimanya dengan senang hati, lalu mengeluarkan syal dan menyerahkannya kepada Mencius, berkata, "Aku merajut ini untukmu." Petik 2. Mencius mengambil syal itu dan melingkarkannya di lehernya sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Jiang Qingqing. Tangan. Jiang Qingqing menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Jangan biarkan siapapun melihat." "Sudahlah, kamu bukan pacarku lagi, apa yang kamu takutkan? Ayo pergi ke kota video game untuk bermain, aku akan menangkap banyak boneka untukmu hari ini," kata Mencius. Pergi. Kedua pemuda itu berjalan ke kota video game sambil berpegangan tangan. Ada banyak video game di kota video game, tetapi tujuan keduanya jelas, yaitu menangkap mesin boneka. "Saya belajar strategi di internet, kali ini saya pasti akan membunuh kuartet," kata Mencius dengan bangga. "Ayo," kata Jiang Qingqing sambil tersenyum. Mencius meraih boneka itu dengan sungguh-sungguh, sementara Jiang Qingqing berdiri di samping, memegang keranjang dengan koin di tangannya, meneriakkan sorakan untuk Mencius dari waktu ke waktu. Cinta di tahun-tahun hijau sangat sederhana, tidak ada banyak sensualitas, dua orang hanya melakukan hal-hal sederhana bersama, bahkan jika itu hanya kata-kata ceria, mereka dapat merasa penuh energi. Namun, energi Mencius Jun tidak bisa Anda rasakan saat menangkap mesin boneka tersebut. Setelah lama memegangnya, Mencius Jun tidak berhasil menangkap satu bayi pun. "Strategi itu bohong," kata Mencius dengan marah. "Luangkan waktumu,
jangan khawatir, kata Jiang Qingqing. Mencius Lord mengangguk, dan baru akan melanjutkan penangkapan bayi. Pada saat ini, beberapa orang mengepung mencius Lord. Oh, sepertinya tidak asing, kata salah satu dari mereka sambil menatap mencius Jun. Anda adalah saudara Zhao, kata mencius melihat orang yang berbicara, dan berkata dengan terkejut, orang ini adalah saudara Zhao yang mereka temui di ruang biliar beberapa waktu lalu. Siapa namamu, kakak Zhao? Panggil saja aku Zhao Zhenglong. Aku bukan orang luar. Apakah ini pacar kecilmu? Dia terlihat sangat baik. Kakak Zhao memandang Jiang Qingqing sambil tersenyum, matanya penuh dengan ekspresi yang tidak disembunyikan. Menggoda. Jiang Qingqing bersembunyi dengan gugup di belakang Meng Zijun. Saudara Zhao, apakah kamu di sini untuk bermain juga? Mencius berkata dengan gugup. Ya, saya sering datang ke kota video game ini, dan saya tidak berharap bertemu dengan Anda. Ada apa? Anda juga memainkan sesuatu seperti mesin cakar? Tanya Zhao Zhenglong. Pacar saya suka, jadi dia di sini untuk bermain. Jadi apa, kakak Zhao? Sepupu saya masih menunggu saya di luar mall. Saya akan menemukannya, kalian bermain, kata mencius. Jangan khawatir. Zhao Zhenglong tersenyum dan merangkul bahu mencius dan berkata, siapa namamu? Nama saya mencius, saudara Zhao. Mencius menjawab dengan jujur. Oh, namanya cukup bagus. Seperti ini, Zijun, karena kamu memanggilku kakak Zhao, maka aku tidak bisa tidak mengenalimu sebagai saudara, bukan begitu? Jika kamu pergi bermain di masa depan, jika seseorang berani menggertakmu, kamu akan melaporkannya kepadaku. Nama saudaramu Zhao pasti berguna, kata Zhao Zhenglong. Terima kasih, saudara Zhao, kata mencius. Namun, karena kamu adalah adik laki-lakiku, maka kakakmu dan aku mengalami kesulitan. Menjadi adik tidak bisa diabaikan, kan? Tanya Zhao Zhenglong. Setelah mendengar kata-kata Zhao Zhenglong, Lord Mencius segera mengerti apa yang dimaksud Zhao Zhenglong. Saudara Zhao, siapa kamu? Kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan aku tidak dapat membantu bahkan jika aku mau, kata Mencius. Belum tentu, seperti ini, bukankah kamu pergi ke ruang biliarku dengan sepupumu hari itu? Ketika sepupumu melukai Kaizi, aku tidak berencana untuk mengganggu sepupumu. Bagaimanapun, sepupumu memberi uang, tapi, siapa sangka Kaizi terluka parah oleh pemukulan sepupumu, dan telah berada di ICU akhir-akhir ini. Sebagai kakak laki-lakinya, aku sudah membantunya. Lebih sedikit tagihan medis, aku membuang semua uangmu. Sepupu memberi saya ke rumah sakit, dan sekarang tagihan medis jauh lebih buruk. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain berbicara dengan Anda. Jika saya menelepon polisi, sepupu Anda tidak hanya akan menemani Anda jika Anda harus ditangkap untuk perawatan medis pengeluaran, maka tidak perlu, menurutmu begitu? Zhao Zhenglong berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, kakak Zhao, aku baru melihat Li Kai beberapa hari yang lalu. Bukankah dia ditahan? Kenapa dia di ICU lagi? Meng Zijun bertanya dengan curiga. Zhao Zhenglong mengerutkan kening, memeluk Mencius, dan mengepalkan tangannya dengan kuat di bahu Mencius, dan berkata di mulutnya, ada apa, Xiao Meng, apa maksudmu? Maksud saya, saudara Zhao, apakah saya akan berbohong kepada Anda? Petik 2. Tidak, tidak, tidak. Meng Zijun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Karena kamu, kakak Zhao, aku tidak berbohong kepadamu, maka kamu akan membayar biaya pengobatan. Kamu dapat membayar sebanyak yang kamu bisa sekarang. Aku menggunakannya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk dibelanjakan. Setuju gak? Zhao Zhenglong berkata. Ini, kakak Zhao, saya juga tidak punya banyak uang. Saya hanya punya 500 yuan di saku saya. Ini adalah sisa uang saku tahun ini. Maukah Anda mengambilnya? Pertama, Meng Zijun bertanya dengan suara rendah. Petik 2. $500. Wajah Zhao Zhenglong menjadi gelap dan dia bertanya, Xiao Meng, kamu salah.
Sepupumu hanya bisa menembak 10.000 atau 20.000 yuan, kenapa kamu hanya 500 yuan? Kamu tidak baik, Xiao Meng. 500 yuan bahkan tidak bisa tinggal di ICU selama sehari, dan ketika Kaizi meninggal, sepupumu akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Petik 2. Kak Zhao, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sepupu saya sangat baik, dan dia akrab dengan kepala polisi. Jika Anda ingin memeras saya, sepupu saya tahu, lalu, Mencius mengatakan ini, Zhao Zhenglong tiba-tiba sebuah tamparan di wajah ditampar di wajah Mencius, membutakan Mencius. Mengapa kamu berpura-pura memaksaku? Sepupu Anda akrab dengan kepala polisi. Jadi mengapa saya masih seorang kakak laki-laki dengan Kabupaten No? 1. Apakah Anda bertingkah seperti ini? Apakah Anda pikir saya tidak dapat melihat bahwa sepupu Anda berada di luar kota? Saya sangat senang memberitahu Anda, tidakkah Anda mengerti? Saya katakan, jika Anda tidak ingin sepupu Anda masuk penjara, berikan saya uang. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Anda kaya, dan saya tidak ingin lebih, 10.000. Anda memberi saya 10.000 yuan. Dan ini adalah akhir dari masalah ini. Zhao Zhenglong berkata, sepupuku benar-benar cakap. Dia adalah orang terkaya di kota Selat, dan dia juga seorang raja bela diri. Mencius berkata dengan penuh semangat. Pa Zhao Zhenglong menamparkan wajah Mencius lagi, lalu berkata, kamu menjadi semakin bisa berpura-pura, orang terkaya di Stride City. Pembangkit tenaga listrik tingkat Wuang. Karakter yang luar biasa. Seperti itu bisa mengajari karakter kecil seperti Kaizi untuk menggunakan bidikannya sendiri. Lumpuh, saya akan memberi Anda 1 jam, kembali dan ambil uangnya. Pacarmu ada di sini untuk bermain game di luar pintu. Jika kamu tidak membawa uang selama 1 jam, pacarmu akan menjadi pacarku. Setelah mengatakan ini, beberapa anak buah Zhao Zhenglong segera menangkap Jiang Qingqing. Zijun. Jiang Qingqing berseru penuh semangat. Oke, kakak Zhao, aku akan pulang dan segera mengambil uang, jangan sentuh pacarku. Kata Mencius dengan cemas. 1 jam. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk memberitahu masalah ini. Saya tahu di mana Anda belajar. Mereka melindungi Anda untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Zhao Zhenglong memperingatkan. Aku tahu. Mencius Jun mengangguk lagi, dan kemudian dengan cepat berlari keluar dari kota video game. Ya, orang-orang saat ini suka bertindak sangat agresif, bah. Zhao Zhenglong meludah dengan jijik. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.